Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adistia Dia Paramita. Saya dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi yang keempat, yaitu konstitusi negara. A. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah peraturan atau hukum dasar tertinggi yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama menurut K.C. Ware. Konstitusi ialah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentukkan mengatur pemerintahan negara. Yang kedua menurut C.F. Strong. Konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur. Yang ketiga menurut E.C. Wade. Konstitusi ialah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. B. Macam-macam konstitusi. Merujuk situs Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, terdapat dua jenis konstitusi, yakni yang pertama, konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusannya. Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen yang oleh penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat istiadat daripada hukum tertulis. Konstitusi tidak tertulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang. Misalnya dalam penentuan quorum, modal perubahan atau amandemen atau pembaruan, dan prosedur perubahannya atau referendum, konvensi, atau pembentukan lembaga khusus. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nafi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma Anafi akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Mbak Mita. Konstitusi yang berlaku di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang menerapkan konstitusi tertulis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Terdapat 4 macam undang-undang yang pernah berlaku selama Indonesia merdeka, yakni yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, masa berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, masa berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara, masa berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, masa berlaku 5 Juli 1959 sampai sekarang. C. Fungsi konstitusi. Konstitusi mempunyai fungsi yang berperan dalam suatu negara. Fungsi konstitusi antara lain: pertama, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah, agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara atau a birth certificate of new state. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Yang keenam, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Ismawati akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Mbak Nafi. Syarat dan unsur-unsur konstitusi. Syarat konstitusi yang pertama adalah adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Yang kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang keempat, adanya pemerintahan berdasarkan konstitusi atau hukum dasar. Unsur-unsur konstitusi yang pertama, unsur hukum.
Negara Indonesia merupakan negara hukum, jadi dalam mengatur pemerintahan bukan menggunakan kekuasaan tetapi dengan hukum. Jika negara ini berdasarkan hukum, maka semua kegiatan serta perilaku yang ada dalam masyarakat tidak boleh menyimpang dari hukum atau Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah urutan Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Ketetapan MPR, yang ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat, Peraturan Pemerintah, yang kelima, Keputusan Presiden, dan yang keenam, peraturan lainnya mengenai pelaksanaan. Yang kedua, unsur sistem konstitusi. Negara yang memiliki sistem pemerintahan yang dilandaskan dalam konstitusi atau hukum dasar bukan absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga, unsur kedaulatan rakyat. MPR memiliki kekuasaan yang tertinggi di dalam negara karena sebagai perwujudan adanya kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh MPR. Yang keempat, unsur persamaan hak. Sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka seluruh rakyat Indonesia memiliki hak asasi manusia serta pelindungan hukum yang sama tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, ras, dan suku. Yang kelima, unsur kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman harus berdiri sendiri serta independen terhadap pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Yang keenam, unsur pembentukan undang-undang. Presiden merupakan anggota dari bagian DPR. DPR bukanlah presiden. Presiden serta DPR merupakan lembaga negara yang membentuk undang-undang. Presiden serta DPR memiliki derajat yang sama, di mana dalam membuat undang-undang serta menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN harus dengan persetujuan DPRD. Dalam mengerjakan tugasnya, Presiden harus mampu bekerja sama dengan DPR. Namun, Presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, unsur sistem pemerintahan. Presiden memiliki wewenang dalam menyusun kabinet, serta para menteri memiliki tanggung jawab terhadap Presiden. Dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang Presiden memiliki hak dalam mengangkat serta memberhentikan menteri. Serta dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 berisikan tentang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Capsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Habsin akan melanjutkan presentasi dari Fadilah. Selanjutnya, pentingnya konstitusi dalam suatu negara. Seperti yang diketahui bahwa hubungan konstitusi atau undang-undang dasar negara memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti dalam pengertian yang lampau dan sudah ada yang mengatur tentang hukum negara, yang kemudian hukum tersebut mengatur fungsi dan kewenangan dari setiap kekuasaan pemerintah, hak yang diperintahkan, dan hubungan keduanya yang kemudian diatur. Konstitusi dalam suatu negara itu sangat penting, karena adanya suatu negara itu harus diatur dalam sebuah konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar yang membentuk keseluruhan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara memiliki arti penting bagi negara. Setiap negara-negara baru yang merdeka akan membuat konstitusi atau peraturan sebaik mungkin dalam suatu negara, termasuk juga negara Indonesia yang membuat konstitusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Begitu pentingnya konstitusi bagi negara, maka Miriam Budiarjo menyatakan bahwa ketentuan konstitusi atau undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, dan yang kedua, legislatif dan yudikatif. Ketiga, hak asasi manusia. Keempat, prosedur perubahan undang-undang dasar. Kelima, larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Terima kasih.